Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidatus Soleha dari kelas IKA 24C dengan NIM 24101109. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait algoritma round robin. Kenapa round robin? Cara kerjanya sangat mudah, dimengerti seperti sistem antrian bergilir. Contohnya, gampang dibuat, cukup pakai tabel waktu dan giliran proses, cukup cocok untuk dijelaskan secara visual di video karena ada rotasi proses dengan quantum time, banyak digunakan di dunia nyata, misalnya di iOS, Windows, Linux, dan Android. Selanjutnya, pengertian dari algoritma round robin itu adalah salah satu metode penjadwalan CPU yang paling populer dalam sistem operasi. Pada algoritma ini, setiap proses diberi jatah waktu eksekusi yang sama yang disebut time quantum atau time slice. CPU akan menjalankan proses pertama dalam antrian selama waktu tersebut. Jika proses belum selesai ketika waktu habis, maka proses akan dihentikan sementara, fermented, dan ditempatkan kembali ke akhir antrian untuk menunggu giliran berikutnya. Mekanisme ini akan terus berulang hingga semua proses selesai dieksekusi. Dengan sistem bergilir seperti ini, round robin menjamin bahwa setiap proses mendapat kesempatan yang adil untuk menggunakan CPU tanpa ada yang dimonopoli satu proses saja. Algoritma ini sangat cocok untuk lingkungan multitasking dan time sharing, seperti komputer modern atau sistem jaringan, karena dapat menjaga responsivitas sistem dan membuat pengguna merasakan bahwa setiap program berjalan secara bersamaan, meskipun sebenarnya CPU berpindah-pindah tugas dengan sangat cepat. Baik, selanjutnya cara kerja atau karakteristik dari algoritma round robin yaitu yang pertama ya, semua proses disusun dalam antrian ready queue atau kayak semacam menunggu antrian gitu. Kayak dia nunggu antrian pokok. Terus yang kedua itu proses pertama dijalankan selama time quantum tertentu. Ketiga, jika proses belum selesai setelah kuantum habis, maka proses tersebut pindah ke akhir antrian. Yang keempat yaitu CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Yang kelima atau yang terakhirnya itu proses yang sudah selesai dieksekusi akan keluar dari antrian. Seperti contoh nilai kuantum umum yaitu 2 ms, 4 ms, 5 ms tergantung sistemnya. Baik, agar bisa lebih paham lebih lanjut, saya akan menjelaskan cara kerjanya. Sebelum itu saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan algoritma round robin yaitu adil untuk semua proses. Finers, setiap proses mendapat waktu yang sama untuk dijalankan, sehingga tidak ada yang memonopoli oleh satu proses saja. Responsif untuk sistem multitasking, karena proses dijalankan bergantian dalam waktu singkat, sistem terasa cepat merespon input dari banyak pengguna atau aplikasi secara bersamaan. Yang keempat, cocok untuk sistem time sharing. Round robin banyak digunakan pada sistem operasi modern yang melayani banyak pengguna secara bersamaan karena membuat CPU membagi waktu secara seimbang. Dan yang terakhir itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Mekanisme antrian sederhana cukup dengan struktur data queue antrian FIFO dan setiap proses dijalankan sesuai urutan. Selanjutnya yaitu kekurangan algoritma round robin. Banyak konteks switching. Jika waktu kuantum terlalu kecil, CPU akan sering berganti proses switch menyebabkan overhead tinggi dan menurunkan efisiensi. Yang kedua itu pemilihan time quantum sangat berpengaruh. Pemilihan time quantum sangat berpengaruh itu terbagi menjadi dua, yaitu jika terlalu besar, sistem jadi lambat seperti algoritma VCVS, first come, first serve. Terus yang kedua itu jika terlalu kecil, CPU terlalu sering berganti proses dan malah boros waktu. Yang ketiga yaitu tidak mempertimbangkan prioritas proses.
Semua proses diperlukan sama, jadi proses penting bisa saja tertunda karena harus menunggu giliran. Dan yang terakhir itu kurang efisien untuk proses dengan waktu pendek. Proses kecil bisa jadi menunggu lama karena antrian panjang, meskipun sebenarnya bisa selesai lebih cepat. Baik, kita lanjut pada pembahasan contoh soal. Seperti sebelumnya saya bilang, di sini saya menampilkan yaitu proses pada prosesnya itu ada 5 ya, P1, P2, P3, dan P4, P5. Dan quantum time-nya saya menggunakan 4. Adapun adapun Gantt chart-nya yaitu kita bisa lihat pada Gantt chart yang sudah saya tulis yang di bawah. P1 P1 itu burst time-nya itu 9, 0 ya. Karena kita uh, dari arrival time-nya itu 0. Baik, langsung saja karena kuantumnya 4, kita melangkah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang giliran selanjutnya itu P2, P3, P4, P5, P1. Kita tulis seperti burst time-nya P2 itu 7, P3 itu 4, P4 itu 2, P5 itu 1. Karena di sini belum ada yang selesai dieksekusi, maka kita akan melanjutkannya 4 langkah seperti pada quantum time-nya 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang giliran P3, P4, P5, P1, P2. Karena P3 burst time-nya 4, P4 burst time-nya 2, P5 burst time-nya 1, P1 burst time-nya 5. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya menulis bagian P2-nya itu sebenarnya bukan 7 ya. Udah benar. Ini kita jelaskan sebelumnya mengapa P2 di situ 7, sedangkan di tabel di situ ditulis 7. Sorry. Maaf. Saya salah lihat. Di sini saya ingin menjelaskan P1 itu kenapa hasilnya 5, burst time-nya 5 karena sebelumnya pas P1 burst time-nya 9 sebelum dia masuk itu dikurang ya, 9 kurang 4 quantum time-nya. Jadi hasilnya 5. Jadi lanjut. P3 itu 4, P4 itu 2, P5 itu 1, P1 itu 5, P2 itu 7. Kita melangkah 4 lagi ya. Soalnya di sini P3 itu 4. Baik, kita lanjut. Karena kita akan mengeksekusi P3 yaitu burst time-nya 4, kita melangkah 4 langkah, 1, 2, 3, 4, dan dia berhenti di menit ke-12. Menit ke-12 karena pada saat kita mengeksekusi P3 burst time-nya 4 dikurang dengan quantum 4 habis ya. Jadi P3 selesai dieksekusi di menit ke-12. Kita lanjut P4. P4 burst time-nya 2, P5 burst time-nya 1, P1 burst time-nya 5, P2 burst time-nya 7. Karena burst time dari P4 lebih kecil dibanding quantime-nya, maka kita fokus pada burst time-nya saja, yaitu 2. Kita melangkah 2 langkah, 1, 2. Maka P4 burst time 2 selesai dieksekusi di 14. Karena nilai dari burst time 4 itu lebih kecil dibanding quantime 4. Lanjut, P5-nya itu
P5 berstemnya 1, P1 berstemnya 5, P2 berstemnya 7. Seperti sebelumnya sama, karena P5 berstemnya 1 lebih kecil dibanding kuantum 4, maka kita akan fokus pada berstem P5 itu 1, kita melangkah 1 langkah, maka di menit ke-15 berstem P5 selesai dieksekusi di menit ke-15. Lanjut, P1 itu berstemnya 5, P2 berstemnya 7. Karena P1 berstemnya 5 lebih besar dibanding kuantum 4, kita lanjut 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Dan dia berhenti di menit ke-19. Karena P1 belum selesai dieksekusi, kita lanjut ke P2. P2 berstemnya 7, P1 berstemnya 1. Kenapa? Karena 5 pada saat dia dieksekusi, 4 langkahnya itu dikurang, kuantumnya 5 dikurang 4 sama dengan 1. Lanjut, P2 dieksekusi, berstemnya 7, kita melangkah 4 langkah karena berstem P2 lebih besar dibanding kuantumnya, kita melangkah 4 langkah, yaitu 1, 2, 3. Dan dia berhenti di menit ke-23. Lanjut, P1 berstemnya 1, P2 berstemnya 3. Karena pada saat P2 dieksekusi, dia belum selesai. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Lanjut, karena P1 berstemnya 1 lebih kecil dibanding kuantumnya, maka di menit kita fokus pada berstemnya yaitu 1, kita lompat ke menit ke-24, maka P1 selesai dieksekusi di menit ke-24. Lanjut, P2 berstemnya 3, karena berstem P2 lebih kecil dibanding kuantumnya, kita melangkah 3 langkah, seperti pada berstem P2 itu 3, 1, 2, 3. Maka P2 selesai dieksekusi di menit ke-27. Lanjut, setelah kita menentukan Gantt chart-nya, maka kita akan menulis completion time-nya dari P1 dulu. P1 berhenti ke menit ke-24, P2 berhenti ke menit 27, P3 berhenti ke menit 12, P4 berhenti ke menit 14, dan P5 berhenti ke 15, seperti pada Gantt chart yang saya jelaskan. Maka rumus sebelum kita menentukan one time-nya dan turnaround time-nya, kita memakai rumus CT dikurang AT dikurang BT. Maka 24 dikurang 0 sama dengan 24, 24 kurang 9 hasilnya 15. 27 dikurang 1 sama 26, 26 kurang 7 sama dengan 19. 12 dikurang 2 sama dengan 10, 10 dikurang 4 sama dengan 6. 14 dikurang 3 sama dengan 11, 11 dikurang 2 sama dengan 9. Dan P5, 15 dikurang 4 sama dengan 11, 11 dikurang 1 sama dengan 10. Jadi kita selesai mengetahui one time-nya. Selanjutnya kita akan menentukan TAT-nya, turnaround time. Kita memakai rumus seperti pada gambar Gantt chart di samping, yaitu WT ditambah BT. 15 ditambah 9 hasilnya 24. 19 tambah 7 sama dengan 26, 6 tambah 4 sama dengan 10, 9 tambah 2 sama dengan 11,
10 tambah 1 sama dengan 11. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.